Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santika Hayu dari kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul konsep dan prosedur perencanaan kurikulum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi awal, yaitu apa itu pengertian dari perencanaan kurikulum. Nah, di sini yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan terjadi pada diri siswa. Nah, perencanaan kurikulum memiliki berbagai definisi. Menurut Saidi Harjo, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses di mana para perencana mengambil bagian pada berbagai level pembuat keputusan mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya. Nah, bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan apakah tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Menurut saya, perencanaan kurikulum ini adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer kurikulum ke dalam tindakan operasional. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ya, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman para siswa. Yang kedua yaitu perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan keputusan tentang proses dan isi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan atau level. Level perencanaan kurikulum tersebut diantaranya adalah nasional, provinsi, kota atau kabupaten, dan juga sekolah, kelompok kerja guru, individu guru, dan tingkat kelas. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Yang materi selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan. Aspek karakteristik perencanaan kurikulum tersebut adalah yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan serta kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Yang ketiga yaitu perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang kondusif. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu masyarakat. Yang kelima yaitu rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. Selanjutnya, yang keenam yaitu masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, para pendidiklah yang berkewajiban untuk memberitahukannya. Yang ketujuh yaitu dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan
membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedelapan, perencanaan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikenakannya beragam unsur-unsur kurikulum yang menuntut tentang keahlian secara luas. Yang kesembilan yaitu perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Yang ke-10, program sekolah harus dirancang untuk mengoordinasi semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang ke-11, masing-masing sekolah mengembangkan dan memperluas suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. Yang ke-12, perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana program kurikulum. Yang ke-13, partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum, terutama kegiatan belajar yang spesifik. Yang ke-14 yaitu dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum yang meliputi analisis terhadap proses dan konten pembuatan kurikulum. Yang terakhir yaitu berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Selanjutnya, kerangka kerja kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum diperlukan adanya kerangka kerja agar perencanaan kurikulum tersebut disusun secara sistematis dan terorganisasi. Kerangka kerja ini mencakup model, ide, dan harapan sebuah perencanaan kurikulum. Berdasarkan pemikiran dan teori Taylor, Hendrik, Edward King, dan Robert Harnack, kerangka kerja perencanaan kurikulum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fondasi pendidikan yang berdasarkan tiga daerah fondasi yang luas, yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua yaitu tujuan. Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan yang secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu generasi objektifis, yaitu tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa dari anak-anak sampai ke dewasa, sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Yang keempat yaitu decision screen. Guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan mempengaruhi keputusan decision mereka, yaitu yang pertama karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut. Yang kedua refleksi prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga sumber-sumber umum penunjang. Yang keempat jenis pendidikan kurikulum terpisah atau terkorelasi dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Adapun juga komponen-komponen perencanaan kurikulum di sini terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama itu perumusan tujuan belajar atau hasil tujuan yang digunakan. Yang kedua, konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, kegiatan yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, alat pengukuran untuk menentukan derajat pencapaian tujuan. Itulah yang materi selanjutnya yaitu komponen perencanaan kurikulum. Secara umum perencanaan kurikulum ini harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Di sini siswa dengan karakteristik tersebut memiliki 2 kemungkinan: meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun ke dunia serta kerja serta masyarakat. Oleh karena itu
Pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan faktor yaitu tujuan, konten, kegiatan aktivitas, sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi pengukuran. Nah, itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.